Selanjutnya mari kita bahas bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keluarga. Ketika ditanya kepada kita nikmat apa yang paling besar yang dirasakan dalam kehidupan kita, maka jawabannya bermacam-macam. Jawabannya bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa saya baru merasakan nikmat apabila mempunyai uang yang banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa saya baru mendapatkan nikmat apabila sudah kebeli tanah, sudah kebeli rumah. Banyak orang yang mengatakan bahwa kenikmatan itulah yang mereka rasakan itu sebuah kenikmatan. Padahal ada kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan menjadi atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang orang yang berkata saya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah karena saya sudah dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang besar dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi memberitahu kepada kita semua wajuilat dan dijadikan umatku kata Nabi khairul umami sebaik-baik umat yang terbaik. Jadi jelas di hadis ini ketika dibandingkan antara umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tetap lebih unggul umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kenikmatan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat diidam-idamkan oleh semua orang, bahkan oleh para nabi pun diidam-idamkan. Ketika kita membuka hadis riwayat Imam Baihaqi dan Abu Nuaim, disebutkan di hadis itu setelah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berdialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu bahwa Nabi Musa diberi gelar Kalimullah karena Nabi Musa diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pada waktu itu menyebutkan kehebatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Musa bersabda, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai nabi dari umat tersebut. Bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika ada permintaan Nabi Musa seperti itu? Maka Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku telah mengutus nabi dari umat tersebut bersamanya. Ternyata bukan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau begitu, kalau aku tidak dijadikan nabinya, jadikanlah aku umatnya. Bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, tidak bisa karena engkau hidup zamannya sebelum zamannya umat tersebut. Engkau hidup duluan, zaman umat tersebut hidupnya di kemudian hari. Maka Nabi Musa alaihissalam kecewanya minta ampun, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan harapan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sungguh aku akan mempertemukan engkau bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surgaku. Maka jelas dari keterangan ini, dari dalil ini, bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik. Yang jadi pertanyaan, Sallallahu Alaihi Wasallam sangat beruntung. Bahkan kita sekarang sangat beruntung sekali menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya karena umat sebelumnya
umat sebelum Nabi Muhammad SAW, apabila mereka berbuat dosa, siksanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi nanti di akhirat. Lain lagi dengan umat Nabi Muhammad SAW, tidak seperti itu. Sekali lagi, makanya nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekarang adalah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang harus menjadi kebanggaan bagi kita dalam hidup dunia ini. Sekali lagi mengulangi saya, kenapa beruntung menjadi umat Nabi Muhammad? Karena jawabannya, umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuat dosa, maka langsung siksanya dunia diberikan oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Mana contohnya? Bisa dibuka oleh kita di surat Al-Baqarah ayat ke-54. Di surat Al-Baqarah ayat ke-54, di sana menceritakan tentang umat Nabi Musa alaihissalam yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah kembali anak sapi. Maka taubatnya adalah dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Contohnya, sekali lagi kita bacakan ayatnya, wa id qala Musa liqaumihi. Wa id, dan ketika qala berkata, siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya? Ya kaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, kalian telah berbuat dolim, angpusakum, kepada diri kalian sendiri, bittikhadikumul ijlah, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Jadi karena pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam kemudian mengamanatkan kepada saudaranya yang bernama Nabi Yakub untuk menjaga umatnya jangan sampai kembali lagi beribadah kepada patung anak sapi. Setelah 40 hari Nabi Musa alaihissalam pergi, kembali lagi ke kaumnya, maka di sana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kaumnya beribadah lagi kepada patung anak sapi. Maka kata Nabi Musa, patubu ila barikum, bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktulu anfusakum. Cara bertobatnya adalah bunuh diri kalian sendiri. Faktulu anfusakum. Zalikum khairul lakum, karena itu lebih baik, karena itu lebih baik bagi kalian semua. Di tafsir Jalalain dikatakan tobatnya mereka itu adalah dengan cara dibunuh orang yang tidak menyembah patung anak sapi, membunuh kepada orang yang menyembah patung anak sapi. Maka waktu itu di tafsir Jalalain dikatakan Allah mengirim yang namanya awan hitam. Kenapa Allah mengirim awan hitam? Agar sebagian dari mereka tidak melihat kepada sebagian yang lainnya, agar orang yang tidak menyembah patung anak sapi yang telah siap memegang pedang menebas kepada orang yang menyembah patung anak sapi sehingga tidak timbul kasihan, maka Allah mengirimkan awan hitam sehingga tidak bisa melihat di antara mereka. Bahkan menurut ahli tafsir pada waktu itu tidak kurang dari 70.000 orang yang dibunuh yang menyembah patung anak sapi. Ketika awan hitam datang, di sanalah dimulai pembunuhan orang yang tidak menyembah patung anak sapi, membunuh kepada patung anak sapi. Ketika mereka tobatnya seperti itu, baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hebat, alhamdulillah sekali lagi melihat ayat ini kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lainnya bisa dilihat oleh kita di surat Al-Baqarah ayat ke-65. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum pisabti Pakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Jadi di hari ini dikatakan menjelaskan tentang kaum Yahudi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menangkap ikan pada hari Sabtu. Kenapa Allah melarangnya? Karena hari Sabtu bagi mereka khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak melakukannya, makanya di ayat ini dikatakan walakot, dan sesungguhnya. Ada lakod, menurut ahli tafsir lamnya itu adalah lam kosam atau lam sumpah yang artinya demi. Makanya kalau mengartikan walakot dan demi, berarti ini mesti diperhatikan karena lamnya pun lam sumpah bagi orang yang membaca Al-Quran. Walakuntum, kalian telah mengetahui, iktadau orang minkum, orang-orang yang melanggar di antara kalian pisabti pada hari Sabtu. Karena Allah Subhanahu wa taala pas diperintah orang Yahudi untuk melaksanakan ibadah, menurunkan cobaan dulu kepada mereka, ikan di lautan semakin banyak. Sehingga bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada kebimbangan apakah beribadah atau menangkap ikan. Persis di kita. Kadang ada aja ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kehebatan pahala yang akan diberikan oleh Allah ketika kita mau melaksanakan amal soleh. Gitu kan. Nah, bagi mereka pun seperti itu. Pakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Karena mereka memilih menangkap ikan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman dari Allah, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian semua kera yang hina. Maka waktu itu pun mereka dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menurut sebagian ahli tafsir, diantaranya di tafsir Jalalain dikatakan setelah mereka jadi kera, kemudian hidup di alam dunia selama 3 hari. Setelah 3 hari mereka meninggal dunia. Jadi jelas bahwa dari contoh ayat ini saja, beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika semasa hidupnya melakukan dosa, mereka langsung dikirim siksa adabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tidak terdengar? Apakah tidak sampai riwayat kepada kita bagaimana durhakanya umat Nabi Hud alaihissalam yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung menurunkan adabnya, yaitu mengirimkan awan yang membawa air hujan yang menghancurkan bagi kaum Ad. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Begitupun kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Semua kaum-kaum umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan dosa di dunia, maka double siksanya dunia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi nanti di akhirat. Semoga dari ayat ini pun kita lebih yakin ketika ada yang bertanya kepada kita, kenikmatan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, maka jawaban kita, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita melihat kitab Syarah Nasha'ihul Ibad, Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan
Di kitab itu dikatakan Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kelebihan tidak kepadaku. Apa 4 kelebihan itu? Kata Nabi Adam, pertama, taubatku hanya diterima apabila dilaksanakan di kota Mekah. Sementara taubatnya umat Nabi Muhammad SAW diterima di mana saja. Tapi meskipun gitu terasa oleh kita, terlihat oleh kita, jarang sekali orang yang betul-betul melaksanakan pertaubatan. Padahal taubatnya umat Nabi Muhammad SAW dibebaskan oleh Allah di mana saja melaksanakan taubat, asal betul-betul melaksanakan taubatnya, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau taubatnya umat Nabi Muhammad SAW diterimanya seperti yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika melaksanakan taubatnya di kota Mekah, bagaimana? Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita, perbanyaklah membaca istighfar. Sehari semalam istighfar berapa kali, Bu? Macam-macam. Itu kan, hanya ada hadis yang mengatakan 80 kali, ada hadis yang mengatakan 100 kali, sama-sama saja. Yang intinya perbanyaklah istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, kehebatan jadi umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Adam alaihissalam adalah, pada mulanya aku berpakaian. Tetapi ketika aku berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan aku telanjang. Karena ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam disimpan oleh Allah di surganya Allah, kata Allah berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Adam, wahai Adam, diamlah engkau di surga ini, silahkan. Nikmatilah surga ini sesukamu, hanya jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Hanya setan menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam, tergoda Nabi Adam alaihissalam mendekati pohon itu, memakan buah pohon itu, maka yang tadinya Nabi Adam alaihissalam berpakaian pada waktu itu pun menjadi telanjang. Makanya Nabi Adam alaihissalam berkata, pada mulanya aku berpakaian, tapi ketika aku berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan aku telanjang. Sebaliknya, lain lagi dengan umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat dosa, banyak yang berbuat dosa dengan telanjang, tetapi Allah Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pakaian kepada mereka. Bisa dibayangkan oleh kita ketika ini terjadi di umat Nabi Muhammad SAW, kita sudah dapat mengetahui orang-orang yang berbuat kemaksiatan semuanya akan telanjang. Lain di umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah setelah aku durhaka kepada, kata Nabi Adam alaihissalam, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung memisahkan antara aku dengan istriku. Lain lagi dengan umat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka berbuat dosa, maka tidak dipisahkan dengan istrinya. Kita tahu kan ketika di surganya Allah, Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke bumi, antara Nabi Adam dengan Siti Hawa dipisahkan dulu, bertemu di Jabal Rahmah. Kan di sana itu. Kita makanya bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat yang paling besar betul kita dijadikan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Adam yang keempat adalah, memang benar aku pernah durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga, kemudian aku dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka justru dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka mau bertobat. Di hadis dikatakan, siapakah yang pertama kali membuka pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Muhammad. Siapakah yang pertama kali, umat mana yang pertama kali masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas dari kajian kita sekarang
mudah-mudahan pemahaman kita, keyakinan kita menancap bahwa nikmat di antara nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan diberi harta benda, jabatan ataupun yang lainnya, tapi kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu umat. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu keluarga selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di keluarga tersebut. Sekali lagi, kehebatan menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya adalah Allah tidak akan menurunkan adab di suatu keluarga apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di keluarga tersebut. Berarti Allah akan menyelamatkan keluarga tersebut, Allah akan menyelamatkan keturunannya selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di keluarga tersebut. Yang mana dasar hukumnya bisa dibuka oleh kita di surat Al-Anfal ayat ke-33. Kita tafsirkan bersama-sama. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, wama dan tidak akan terbukti siapa Allah liyu'adzibahum menurunkan azab kepada mereka wa anta fihim sedangkan engkau wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berada di antara mereka. Jadi selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berada di sebuah kaum, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan azab. Karena ketika Allah menurunkan azab kepada suatu kaum, maka baik yang soleh ataupun yang tidak soleh semuanya pasti akan binasa. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada kita semua sekali lagi, jika kita bisa menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan keluarga kita, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada keluarga tersebut. Hanya yang selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keluarga kita. Maka minimal ada dua hal yang harus kita lakukan supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di keluarga kita. Pertama adalah istiqomah menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dasar hukumnya? Ketika kita istiqomah melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita sedang menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keluarga kita. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku, waman ahabbani, dan barang siapa orang yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini yang dimaksud dengan menghidupkan, menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menghidupkan secara zahir, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, gitu kan? Jadi bukan menghidupkan kembali secara kasat mata, tapi menghidupkan secara maknawi. Sekali lagi, bukan menghidupkan secara zahir, tapi menghidupkan secara maknawi. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tergambar menjadi teladan di berbagai macam kehidupan orang tersebut. Maka insya Allah semoga kajiannya kita sekarang pun justru sedang menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keluarga kita semua. Semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di keluarga kita semua.
Dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul berarti mencintai Rasul. Ketika kita mencintai Rasul berarti menghadirkan Rasul menjadi teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan orang tersebut, maka dia telah menghidupkan sunnah, maka dia telah menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keluarganya. Satu lagi supaya ada tanya jawab. Yang kedua, memperbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahu di surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Jelas. Selain membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sering juga ucapkan salam kepada Nabi. Kenapa? Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi berarti kita menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis riwayat Imam Abu Daud dikatakan, mamin ahadin, tidak dari seseorang, yusallimu alayya, kata Nabi, yang mengucapkan salam kepadaku, illa kecuali raddallahu alayya, Allah mengembalikan kepadaku ruhku kepada jasadku. Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salam dari umatku. Jadi ketika kita membaca salam kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadis ini mengatakan akan mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada jasadnya. Karena jasad Nabi itu di hadis dikatakan haram dirusak oleh bumi dan yang lain makhluk yang lainnya. Jasad Nabi tetap utuh, maka setelah kembali ruhnya dengan jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjawab salam dari umatnya tersebut, dan salam dari Nabi berarti doa bagi kita. Doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makbul. Sehingga kalau kita teliti kalimat salam kepada Nabi semuanya berdomir mukhatab. Karena domir itu di istilah bahasa Arab ada domir mukhatab, ada domir goib. Domir mukhatab itu adalah apabila berbicara yang orang yang diajak berbicaranya di hadapan kita. Contohnya di salam kepada Nabi, assalam, di sholat aja, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, semoga keselamatan selalu tercurah atas engkau, seolah-olah ada di hadapan kita karena memakai bahasa kamu, engkau, gitu kan. Jadi bukan dia, lain lagi kan ketika kita berkata semoga keselamatan diberikan oleh Allah kepada dia. Berarti orangnya tidak ada di hadapan kita. Tapi ketika mengatakan ka engkau, semoga keselamatan tercurah atas engkau, berarti hadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas di hadis Nabi dikatakan ada seorang melaksanakan sholat, setelah orang melaksanakan sholat kemudian berdoa kepada Allah, dan dia langsung berdoa kepada Allah, kemudian datang lagi seorang melaksanakan sholat, dia berdoa kepada Allah, tapi diawali dengan sholawat, kemudian membaca doa, akhir doanya diakhiri dengan sholawat, kata Nabi, dia doanya yang akan makbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Jadi cara menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarga, biasakan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di keluarga. Suami ketika mau berangkat mengucapkan salam, begitupun ibu bagaimana kepada suami, begitupun kepada anak. Sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keluarga laksanakan, maka insya Allah itu kita sedang menghadirkan Rasulullah. Sekali lagi, bahkan ngajinya kita sekarang pun sedang menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengaji, kata Nabi, hukumnya wajib, berarti mengaji melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, banyaklah mengucapkan salam dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan sebagai materi. Silakan kepada teteh-teteh, ibu-ibu yang mau bertanya dari pembahasan barusan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan. Ada yang mau bertanya, Bu? Jazakallahu khair, Ustadz. Ustadz ya, boleh izin bertanya, Ustadz? Boleh, Teh. Bagaimana dengan
yang satu keluarga berbeda keyakinan, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Ya. Bagaimana kalau dengan satu keluarga beda keyakinan? Di ayat Allah, ayat setelah surat ayat kursi masih di surat Al-Baqarah. Setelah ayat kursi ada kalimat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya di agama Islam, ketika seseorang masuk agama Islam, maka tidak boleh ada paksaan dari yang lain. Mesti murni keinginannya dia diri sendiri. Yang terjadi bagaimana kalau di satu keluarga ada keluarga yang memang berbeda-beda gitu ya teh, berbeda-beda keyakinannya, maka cara menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontoh, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat non Muslim, tapi yang tidak memusuhi Islam, maka dilindungi mereka pun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan akhlak-akhlak yang baik kepada mereka. Maka ketika kita memperlihatkan akhlak yang baik kepada mereka pun sama dengan kita menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teh, setahu saya jawabannya seperti itu. Silakan ada lagi ibu-ibu. Kayaknya sudah ngerti gitu ya Bu ya. Silakan Bu, ada yang lain? Kalau tidak mungkin ditutup aja ya teh ya. Atau gimana? Silakan Bu. Udah cukup ya Bu ya? Ya mungkin belum ada yang bertanya ya Ustadz ya. Ya. Teteh-teteh, mangga yang mau bertanya bisa di luar tema ya Ustadz. Bisa di luar tema insya Allah. Insya Allah. Mangga. Neng Sarah masih hadir. Kayaknya nggak ada yang bertanya lagi teh. Kita tutup aja dengan doa ya teh ya. Iya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mengajinya kita sekarang ini adalah menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksanakanlah sebagaimana barusan yang disampaikan. Semoga dengan hadirnya Rasulullah di keluarga kita semua, rahmat keberkahan Allah selalu dikucurkan kepada kita semua, anak keturunan kita semoga diangkat harkat derajat oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang membawa keberkahan kemaslahatan kepada kita, keluarga kita pun dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Subhanal aliyyil alal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan nih gangguan sih.